Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa LTV yang berbahagia, kita ketemu kembali pada sesi ini, Kultum Kuliah 7 Menit dengan judul Puasa Bulan Ramadan ditinjau dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Yang mendasari pertama kali adalah ayat yang tidak asing lagi bagi kita yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa sekalian yang berbahagia, ada yang perlu digarisbawahi pada ayat ini, ada beberapa poin. Yang pertama adalah Ya ayyuhallazina amanu, berarti iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu. Siam artinya saum, siam adalah puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang diwajibkan kepada kamu sebelum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Pemirsa yang berbahagia, ada 3 poin paling tidak. Yang pertama adalah bahwasanya yang diwajibkan berpuasa itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Puasa adalah kewajiban, dan kewajiban ini sesungguhnya bukan cuma diwajibkan kepada kita saja, tetapi sesungguhnya sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya adalah agar kita itu bertakwa. Nah pemirsa, jadi kalau dilihat dari perspektif manajemen pendidikan Islam, ini sebenarnya ada 3 dimensi. Ada teori dalam manajemen pendidikan Islam, yaitu teori IPO. I itu adalah input, P itu adalah proses, dan O itu adalah output. Nah, inputnya itu adalah iman dan takwa. Kemudian prosesnya itu adalah puasa, dan outputnya itu adalah takwa, tattaqun. Jadi pemirsa sekalian, sesungguhnya kata-kata takwa itu adalah merupakan akibat. Dia bukan penyebab. Jadi kalau dia akibat, maka ada yang menyebabkan seseorang itu akan bertakwa, itu ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Itu yang diproses pada proses itu, yaitu berpuasa. Jadi puasa itu akan bisa membentuk setiap insan yang beriman itu, dia bisa menjadi takwa. Maka dia harus melalui suatu proses yang dinamakan dengan puasa. Nah, bisa dikatakan begini, bahwasanya tidak akan bertakwa seseorang tanpa melalui puasa di bulan Ramadan. Nah, pemirsa sekalian yang berbahagia, ada kalimat yang lain yang menyatakan bahwasanya Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum setiap nafsu, setiap orang itu memperhatikan. Hendaklah dia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, pemirsa sekalian, hari esok ini sebenarnya ini yang dinamakan dengan PC dalam perspektif manajemen pendidikan. Ya, hari esok itu dinamakan dengan PC. Nah, PC itu yang dinamakan dengan outcome. Jadi kalau kita gabungkan kepada proposisi yang pertama, itu adalah IPO, input, proses, kemudian output, satunya lagi adalah outcome. Nah, output ini sebenarnya dia untuk mencapai outcome itu. Outcome-nya itu adalah yang dinamakan dengan hari esok. Hari esok itu apa? Hari esok itu adalah in the hereafter. Hari esok itu adalah hari akhirat. Itulah pemirsa sekalian, tujuan kita bertakwa itu sesungguhnya adalah untuk hari esok. Nah, untuk hari esok itu dinamakan dengan PC. Nah, lantas mana aksinya? Aksinya itu yang dinamakan dengan puasa itu. Jadi setiap orang itu harus memperhatikan apa yang telah dia kerjakan, itu yang dinamakan dengan aksi. Kemudian untuk mencapai output takwa, dan kemudian dia melangkah kepada apa yang dinamakan dengan outcome, yaitu hari esok. Nah pemirsa sekalian,
Jadi sangat menarik sekali. Sebenarnya fungsi dari puasa di bulan Ramadan itu adalah untuk menjadikan diri pribadi itu menjadi takwa, dan sasarannya itu adalah hari esok, yaitu hari akhirat, apa yang dinamakan dengan ridhonya Allah itu adalah tergantung kepada hari esok yang dinamakan dengan surganya Allah. Nah, pemirsa sekalian, kalau begitu puasa ini adalah satu-satunya penyebab seseorang itu bisa bertakwa dan akan mencapai surganya Allah. Kenapa? Karena dalam puasa itu adalah sangat lengkap sekali. Dalam puasa itu sebenarnya tidak ada lagi training, tapi puasa itu adalah implementasi, mengimplementasikan. Ya, kenapa? Karena dalam bulan puasa Ramadan itu adalah di sana ada yang namakan dengan ikhlas, sincerity, ya. Ada kemudian bagaimana lagi sholatnya itu adalah bisa 2 times more, 2 kali lebih lipat, 2 kali lipat lebih banyak. Kalau umpamanya kita biasa sholat umpamanya itu cuma berapa rakaat, 17 rakaat 1 hari 1 malam ditambah dengan puasa sunnah, maka di bulan Ramadan itu akan bertambah banyak lagi karena ada namakan dengan puasa tarawih, sholat tarawih. Nah, pemirsa sekalian, kemudian di situ juga ada kita melatih kesabaran, ya, kita melatih peduli satu sama lain, kita saling memberi makanan, minuman, kita saling tegur sapa, kita saling memaafkan, ya. Kita di sana melakukan sebaik-baik mungkin ibadah kita. Nah, itu akan kita tempuh sebanyak lebih kurang 29 sampai dengan 30 hari. Nah, apabila setiap orang yang bertakwa melaksanakan ibadah selama 30 hari itu mengimplementasikan apa yang seharusnya kita kerjakan pada 30 hari ini, maka predikat takwa itu tidak akan sangat mungkin sekali kita gapai, dan kemudian outcome-nya yaitu in the hereafter, yaitu pada hari akhirat, yaitu surganya Allah, itu adalah ya sangat mungkin sekali kita gapai. Nah, pemirsa sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.